Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku Marvel di video belajar statistika dasar. Dan pada video kali ini kita bakal belajar mengenai regresi linier sederhana. Yuk langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, regresi linier menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang terhubung secara linier, ya. Nah, variabel bebas biasanya kita anotasikan sebagai X, dan variabel terikat biasa kita anotasikan sebagai Y, seperti itu ya. Nah, jika variabel bebas dan variabel terikatnya tunggal dan kontinu, maka disebut analisis regresi sederhana yang mau kita pelajari pada video kali ini ya. Gitu. Variabel bebasnya cuma satu, variabel terikatnya cuma satu, ya. Lalu ada juga jika variabel bebas dan variabel terikatnya ada dua atau lebih, nah maka disebut analisis regresi multiple, ya. Dua atau lebih disebut analisis regresi multiple ya. Nah lalu kita mau belajar juga apa sih variabel bebas itu ya. Variabel bebas itu biasanya disebut variabel prediktor atau variabel penjelas ya, adalah variabel yang digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan variabel terikat gitu. Lalu variabel terikat atau variabel tidak bebas atau variabel respon nilainya bergantung pada nilai dari variabel bebasnya. Nah, jadi dengan kata lain seperti ini. Y itu adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh X gitu. Atau variabel bebasnya. Dan variabel bebas dia yang mempengaruhi variabel terikatnya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk bentuk persamaan regresi linier itu mirip-mirip dengan persamaan garis, yaitu Y sama dengan A ditambah BX ya. Nah, untuk Y-nya seperti yang tadi kita sudah bahas, Y itu adalah variabel terikat dan X itu adalah variabel bebas ya. Dan A itu adalah intercept dan B itu adalah gradien garis regresi linier. Nah, jika diilustrasikan dengan gambar seperti ini ya. Nah, yang merah itu dia adalah garis regresi liniernya. Nah, lalu di sini ada A yaitu interceptnya dan B itu adalah gradiennya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih cara mencari persamaan regresi linier? Nah, ya, kan bentuk regresi linier itu tadi Y sama dengan A ditambah BX ya. Nah, otomatis kalau kita mau tahu suatu persamaan regresi linier dari suatu data gitu ya. Nah, maka kita harus tahu A dan B-nya gitu. Nah, di sini pertama-tama kita mencari B dulu ya, karena di dalam A itu harus ada B dulu. Jadi, kita mencari B dulu. Nah, untuk B itu adalah SXY dibagi SXX ya. Di mana SXY itu sama dengan sigma atau jumlah dari X dikali Y ya, dikurangin jumlah semua X dikali jumlah semua Y dibagi dengan N atau banyaknya data ya. Dan SXX adalah jumlah semua X dikuadratkan ya, lalu dikurangin jumlah semua X dikuadratkan dibagi banyaknya data. Seperti itu teman-teman. Lalu di sini kalau kita sudah dapat B ya, lalu kita bisa mencari A. A itu sama dengan Y bar atau rata-rata Y dikurangin B dikali X bar atau rata-rata X. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk mencari persamaan garis regresi linier. Nah, untuk selanjutnya, regresi linier ini bisa kita gunakan untuk memprediksi dan juga mengestimasi suatu nilai Y, seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah tahu persamaan regresi liniernya, kita bisa memprediksi nih, kalau misalnya X-nya sekian, kira-kira Y-nya berapa ya? Seperti itu. Nah, rumusnya adalah di sini, pertama kita belajar tentang estimasi nilai rata-rata Y, ya. Di mana X-nya itu, X0 atau X-nya itu sudah ditentukan sekian. Kita mau memprediksi kalau X-nya sekian itu, Y-nya berapa sih? Nah, di sini Y topi ini artinya Y yang diestimasi ya. Nah, itu tuh adalah plus minus T alfa per 2
dikali akar dari MSE. MSE ini apa? MSE ini adalah mean square error. Ya, atau kalau bahasa Indonesianya rata-rata kuadrat error. Ya. Nah, lalu MSE dikali dengan 1/n ditambah X0 yang tadi, nilai X tadi dikurangin X bar atau rata-rata X dikuadratkan dibagi dengan SXX. SXX bisa kita lihat di yang sebelumnya ya, yang tadi ya. Nah, SXX itu ini ya. Nah, lalu untuk memprediksi nilai Y khusus, di mana X-nya sama dengan X0, kita rumusnya mirip seperti yang estimasi tadi ya. Cuman di sini kan 1/n ditambah X0 dikurang X bar dikuadratkan per SXX. Nah, di sini ada 1 nih. Bedanya hanya di sini ya. 1 plus 1/n plus X0 dikurang X bar dikuadratkan dibagi SXX. Ya. Nah, T alfa per 2 itu didapatkan dari tabel distribusi T ya. Dengan derajat kebebasan atau DF-nya itu adalah jumlah data dikurangin 2. Seperti itu. Nah, tadi kita kan ngebahas MSE ini. MSE ini gimana cara nyarinya? Nah, MSE ini bisa kita dapatkan dengan SSE dikurangin DF atau SSE dibagi N per 2. Nah, SSE ini apa? SSE ini adalah sum square error atau jumlah kuadrat error. Seperti itu. Nah, SSE bisa kita dapatkan dari SYY ya. SYY dikurangin SXY dikuadratkan dibagi SXX ya. SYY ini apa? Nah, SYY ini adalah sigma atau jumlah semua Y kuadrat dikurangin jumlah Y dikuadratkan dibagi jumlah data ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya kita mau mencoba mencari suatu persamaan regresi linier dari sebuah data ya. Nah, di sini aku udah punya sebuah tabel nih ya. Ada nilai X atau variabel bebasnya dan Y adalah variabel terikatnya. Nah, di sini kita disuruh menentukan persamaan regresi linier dari data yang ada pada tabel di samping ya. Nah, untuk mengerjakan ini kita pindah ke Excel saja ya, biar lebih mudah. Nah, gitu. Ya di sini ini aku udah masukin data yang ada di contoh soal 1 tadi ke dalam Excel ya. Jadi ini X-nya tadi dan ini Y-nya ya. Nah, untuk mencari persamaan regresi linier kita butuh B dan butuh A ya. Gitu. Kita tulis dulu di sini kita butuh B. Kita juga butuh A berapa. Nah, tetapi kita lihat lagi di dalam sini. Sebelum kita mencari B itu kan bisa dicari dengan SXY dibagi SXX ya. Nah, jadi kalau mau dapat nilai B, kita harus tahu dulu SXY-nya dan SXX. Nah, makanya kita carinya dulu aja ya. SXY. Nah, kita tulis dulu di sini kita butuh SXY. Kita juga butuh SXX. Seperti itu. Nah, di sini SXY kita butuh apa? SXY itu jumlah dari X dikali Y. Nah, berarti kita butuh X kali Y nih. Berarti kita buat satu kolom lagi yaitu X dikali Y. Nah, kalau menggunakan Excel lebih gampang ya. Tinggal kita ketik sama dengan kita klik X-nya, terus dikali dengan Y. Kita enter. Nah, lalu kita seret ke bawah deh. Nah, jadi ya. Nah, lalu kita harus jumlahkan ya di sini. Kita jumlahkan kita mau nyari SX-nya, maka kita harus tahu jumlah XY ya. Berarti ini sama dengan sum, jumlah itu sum ya. Sum dari ini semua. Nah, enter. Nah, jumlahnya adalah segini ya. Lalu kita butuh apa lagi tadi untuk mencari XY? Jumlah XY-nya kita udah punya. Nah, kita harus tahu juga jumlah X dan jumlah Y dibagi banyaknya data. Ya. Di sini kita jumlahkan juga ini
Kemudian sum dari ini, ya, enter. Nah, yang Y juga kita jumlahkan, ini tinggal kita seret aja. Nah, ini adalah jumlah Y-nya, ya. Jadi, SX-Y bisa kita dapatkan dengan cara sama dengan jumlah XY, berarti ini ya, yang ini, dikurangi dengan jumlah X dikali jumlah Y dibagi dengan banyaknya data. Tadi banyaknya data itu ada berapa? Nah, di sini ada nomor 1 sampai 15 ya. Berarti datanya ada 15 data. Berarti ini dibagi 15. Kita enter. Nah, jadi SXY-nya adalah 1082. Ya. Lalu selanjutnya kita mencari SXX. Nah, SXX itu kita butuh apa saja? Kita butuh jumlah X kuadrat. Nah, berarti kita harus membuat satu kolom lagi, yaitu X kuadrat, atau di sini XX ya. X dikali X adalah X kuadrat ya. Nah, di sini sama dengan, berarti X dikuadratkan pangkat 2. Enter. Nah, lalu kita tarik ke bawah. Nah, lalu kita jumlahkan. Sum. Nih. Ya, enter. Nah, seperti itu. Jadi, di sini SXX itu adalah sama dengan jumlah X kuadrat, atau ini ya, berarti jumlah XX gitu. Dikurangi oleh jumlah X dikuadratkan. Nah, jumlah X itu ini ya, 543, kita kuadratkan pangkat 2 gitu. Lalu dibagi dengan 15. Enter. Nah, jadi SXX-nya adalah 2928. Nah, untuk mencari B, tadi B itu apa rumusnya? B itu adalah SXY dibagi SXX. Berarti sama dengan SXY dibagi SXX. Enter. Nah, jadi kita dapat B-nya segini ya. Lalu kita mau mencari A. Nah, mau mencari A itu kita butuh rata-rata Y dan rata-rata X ya. Jadi kita cari dulu aja. Kita tulis di sini ya, rata-rata Y dan rata-rata X. Nah, di sini tuh rata-rata Y itu tinggal pakai sama dengan average ya. Average dari Y itu ini ya, semua data ini. Nah, kita enter. Nah, rata-rata Y-nya 116, X juga sama dengan average dari ini semua X ini ya. Enter. Nah, rata-rata X-nya 36. Jadi di sini A itu sama dengan rata-rata Y dikurang B kali rata-rata X. Berarti sama dengan rata-rata Y itu ini dikurang dengan B kali rata-rata X. Berarti B dikali rata-rata X ini. Ya, lalu kita enter. Nah, A-nya adalah 103. Ya. Nah, jadi di sini kita udah dapat A, dapat B. Nah, berarti kita bisa menentukan persamaan regresi linearnya. Nah, jadi kita tulis jadi persamaan regresi linearnya adalah apa? Berarti Y sama dengan bentuk regresi linear kan Y sama dengan A tambah BX ya. Berarti A itu 103 tambah B itu 0,369553334 ya, X. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah persamaan regresi linearnya ini. Kita warnain hijau ya. Nah, seperti itu. Jadi kita mencari SXY, mencari SXX, mencari B, mencari A, lalu bisa kita dapatkan persamaan regresi linear dari data yang ada di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk contoh soal nomor 1. Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal nomor 2 ya.
Contoh soal nomor 2, di sini ada harga dalam rupiah komoditas sayuran tahun 2017 disajikan pada tabel di bawah ini. Asumsi data berdistribusi normal dan homogen. Nah, jadi di sini ada komoditas sayuran ya, ada bayam, buncis, daun singkong, kacang-kacang dan sebagainya. Di sini ada harga di bulan Februari dan rata-rata harga ya. Dan di sini kita disuruh menentukan persamaan regresi linier dari data yang ada pada tabel di samping. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, mana si X-nya, mana si Y-nya. Nah, kita lihat ya rata-rata harga. Rata-rata harga ini pasti dipengaruhi oleh besarnya atau besarnya harga di bulan Februari ya. Nah, karena itu si bulan Februari ini dia mempengaruhi rata-rata harga. Nah, oleh karena itu kita bisa tahu yang bulan Februari ini bisa disebut X dan rata-rata harganya adalah Y-nya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita beralih ke Excel ya, biar lebih mudah hitungnya. Nah, ini contoh soal nomor 2, aku udah masukin datanya. Ini X itu yang bulan Februari ya, dan Y ini yang rata-rata harga ya. Nah, untuk mencari persamaan regresi linier kan ya, harus kita tahu dulu si SXY dan SXX ya, seperti yang contoh soal nomor 1. Nah, makanya kita cari dulu SXY dan juga SXX-nya gitu. Nanti kalau udah dapat ini, kita bisa dapat B, kita bisa dapat A, baru deh kita bisa menentukan persamaan regresi liniernya ya. Oke, kita mencari SXY dulu. SXY itu kita butuh ini ya, SXY kita butuh jumlah atau sigma X kali Y. Makanya kita bikin satu kolom lagi yaitu X kali Y. X kali Y itu berarti sama dengan X dikali Y. Enter ya. Nah, ini kita slide ke bawah. Oke, nah kan kita butuh jumlahnya ya, maka di sini jumlahnya harus ditulis ya. Jumlah itu pakai sum. Sum dari sini sampai sini. Enter. Nah, gitu ya. Kita juga butuh apa lagi di SXY? Sigma XY terus dikurangin sigma X dikali sigma Y. Berarti kita butuh sigma X. Ini ya, nanti ini kita sum juga. Nah, yang Y juga ini kita jumlahkan tapi tinggal saya tulis sini aja. Nah, itu ya. Jadi SXY sama dengan jumlah XY ya, atau sigma XY atau sigma XY gitu ya, dikali dengan bukan dikali tapi dikurang ya, dikurangi oleh sigma X dikali sigma Y. Nah, gitu. Lalu dibagi sama jumlah datanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Berarti dibagi 8. Enter. Nah, ini SXY-nya segini. Lalu kita harus mencari SXX. SXX itu kita butuh sigma X kuadrat. Jadi kita harus bikin X kuadrat dulu atau X kali X ya. Ini sama dengan X pangkat 2. Kita seret ke bawah. Kita butuh jumlahnya juga, berarti ini kita harus sum. Sum yang ini ya. Enter, gitu. Terus kita cari SXX-nya. Itu kan sigma X kuadrat. Berarti yang ini ya. Berarti sama dengan ini dikurang sama jumlah X dikuadratkan. Jumlah X itu ini dikuadratkan ya, lalu dibagi dengan N-nya 8. N. Nah, ini udah ada SXY dan SXX. Kita bisa dapat B sekarang. B itu adalah SXY dibagi SXX. Berarti sama dengan SXY dibagi dengan SXX. Enter. Nah, ini adalah B-nya ya. Lalu kita mau mencari A. Mencari A itu kita butuh rata-rata Y dan rata-rata X ya. Kita cari dulu di sini rata-rata Y dan rata-rata X. Sama dengan rata-rata itu pakai average ya. Average
rata-rata Y-nya ini, ya, dan rata-rata X berarti ini sama dengan average yang ini. Enter. Nah, itu ya. Baru kita bisa mencari A-nya sama dengan A itu rata-rata Y dikurangin B kali rata-rata X. Berarti rata-rata Y dikurangi B itu ini dikali rata-rata X. Ya, enter. Nah, A-nya adalah negatif 727. Nah, kita udah dapat A, dapat B. Nah, maka kita bisa dapat persamaan regresi linearnya ya. Jadi, persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan kan A ditambah BX ya. Berarti A-nya itu negatif 727 ditambah B-nya 1,054635198 X. Nah, ini jadi persamaan regresi linearnya adalah ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya untuk contoh soal nomor 2. Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal terakhir yaitu contoh soal nomor 3 ya. Harga dalam rupiah komoditas minuman tahun 2017 disajikan pada tabel di bawah ini. Asumsi data berdistribusi normal dan homogen. Jadi di sini ada komoditasnya es krim, jus buah, minuman kesegaran dan lain-lain ya. Di sini ada harganya di bulan Februari dan ini ada rata-rata harganya. Nah, ini kita bisa menebak ya bahwa si bulan Februari ini dia X-nya dan rata-rata harganya itu adalah Y-nya ya, seperti nomor sebelumnya. Nah, kita disuruh menentukan persamaan regresi linear dan gunakan persamaan regresi tersebut untuk mencari interval kepercayaan 99% menggunakan estimasi garis regresi ya. Pertama kita mencari estimasi nilai rata-rata Y di mana X-nya itu 5062. Yang kedua, memprediksi nilai Y khusus di mana X-nya itu 5062. Oke, jadi pertama-tama kita mencari dulu persamaan regresi linearnya ya. Kita lihat rumus regresi linear. Nah, ini ya, kita mencari B, mencari A, lalu kita tentukan persamaan garis regresi linearnya ya. Baru kita lanjut ke yang A dan B tadi. Oke, kita beralih ke Excel. Di sini aku udah masukin datanya, contoh soal nomor 3. X-nya itu harga di bulan Februari dan Y-nya itu adalah rata-rata harganya ya. Pertama kita mencari SXY dulu ya, seperti biasa SXY, terus SXX, baru mencari B, mencari A ya. SXY ya, tadi rumusnya adalah sigma XY dikurangin sigma X kali sigma Y dibagi N ya. Berarti kita butuh ini sama dengan X dikali Y. Nah, gitu. Baru kita jumlahkan di sini, jumlahkan sum ya. Sum dari ini ya, bentar. Itu. Lalu kita juga butuh ini ya. Ini kita sum juga. Sum di sini sampai sini, enter. Ini juga kita geser ya, biar dapat sum dari Y-nya juga. Oke, sama dengan XXY itu adalah sigma XY dikurangin sigma X kali sigma Y dibagi N. Berarti ini dikurangi ini dikali sigma Y dibagi N-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 ya. Berarti dibagi 8. Enter. Gitu. Nah, untuk SXX kita kan butuh ini ya, sigma X kuadrat, berarti kita bikin dulu X kali X-nya atau X kuadratnya itu sama dengan X di pangkat 2. Nah, gini. Kita seret ke bawah, lalu kita jumlahkan sum dari sini sampai sini, enter. Nah, berarti rumus SXX adalah sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dibagi N.
Berarti ini dikurang sama sigma X di pangkat 2 ya, dibagi N8 ya. Nah, seperti itu. Lalu B-nya adalah sama dengan SXY dibagi SXX. Enter. Nah, B-nya kita dapat ya. Nah, untuk mencari A kita perlu rata-rata ya tadi ya. Seperti nomor 1 dan nomor 2, rata-rata Y dan rata-rata X. Rata-rata X. Rata-rata Y itu adalah sama dengan average. Ini, enter. Rata-rata X adalah sama dengan average. Yang ini, ya, enter. Nah, seperti itu. Nah, rumus A itu adalah rata-rata Y dikurang B kali rata-rata X. Berarti rata-rata Y-nya adalah sama dengan berarti ini ya, dikurangin B dikali dengan rata-rata X. Enter. Nah, A-nya adalah negatif 102. Ya, jadi persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan A-nya itu adalah negatif 102 ya, ditambah BX, B-nya itu 1,033367062 X. Nah, seperti itu. Kita kan mau selanjutnya kita mau mengestimasi ya. Nah, mengestimasi nilai rata-rata Y di mana X-nya itu 5062 dan prediksi nilai Y khusus di mana X-nya 5062. Nah, jadi di sini X-nya itu 5062, kita cari dulu Y-nya dengan cara memasukkan X-nya ke dalam persamaan regresi linear ya. Jadi untuk X sama dengan 5062, maka Y-nya adalah berapa? Gitu. Y-nya berapa? Gitu. Nah, kita masukin ke dalam rumus regresi linearnya. Regresi linearnya kan sama dengan negatif 102 ditambah BX ya, ditambah B dikali X. X-nya itu adalah 5062. 5062. Nah, ini kita kecilin komanya, kita bulatkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk nilai X-nya 5062, Y-nya itu diestimasi segini, 5129 ya, menurut persamaan regresi linearnya. Nah, kalau sekarang kita disuruh membuat estimasi nilai rata-rata Y, di mana X-nya itu 5062, berarti kita harus menggunakan rumus estimasi yang di sini ya. Nah, untuk estimasi nilai rata-rata Y, di mana X-nya itu X0, X0 tadi 5062 ya. Nah, rumusnya itu adalah Y topi. Y topi itu berarti Y yang ini ya. Ini tuh adalah, ini sama dengan Y topi yang ini. 5129. Ini kita tulis equation topi yang ini. Nah, ini Y. Sama dengan ya. Nah, ini tuh 5129 itu adalah Y topinya. Ya. Seperti itu. Berarti Y topi plus minus T alpha per 2 akar MSE dikali 1 per N tambah X0 dikurang X bar kuadrat per SXX. Nah, kita cari dulu aja satu per satu ya. Oke, jadi di sini Y topinya kan kita udah dapat ya tadi. Y topinya itu adalah ini 5129. Nah, berarti kita mencari selanjutnya mencari T ya. T alpha per 2. Nah, di sini tadi T itu kan diperoleh dari tabel distribusi T ya. Dengan derajat kebebasannya adalah N-2. Nah, kita untuk mencari T kita pakai aplikasi Minitab saja ya. Aplikasi Minitab.
Sini pakai probability distribution plot. Nah, view probability di sini distribusinya P distribusi T. Nah, degrees of freedom atau derajat kebebasannya tadi berarti 8 kurang 2, 6 ya. Nah, lalu di sini kita pilih yang both tails dan probability-nya tadi karena di soalnya itu tingkat kepercayaannya berapa ya? Tingkat kepercayaannya 99%. Ya, berarti alfanya itu 0,01 ya. 100% dikurangi 99% jadi 0,01. Berarti di sini 0,01. Kita lihat. Nilai T-nya adalah ini ya, 3,707. Ya, kita tulis dulu saja di sini. Berarti T adalah 3,707 ya. Selanjutnya kalau sudah dapat T, nah habis dapat T kita mencari dulu MSE ya. MSE. Tapi di sini MSE itu kita butuh apa? Butuh SSE dibagi DF. Nah, SSE-nya kita belum tahu. Kita cari dulu aja SSE ya. Nah, di SSE ini adalah rumusnya SYY dikurang SXY dikuadratkan dibagi SXX. Nah, SXY sama SSX kan kita udah punya ya tadi untuk mencari nilai B gitu ya. Nah, berarti kita yang belum kita cari adalah nilai SYY ya. Nah, SYY ini cara nyarinya adalah sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi N. Jadi kita butuh sigma Y kuadrat. Berarti di sini di tabel tadi kita tambahin satu kolom lagi, yaitu Y kali Y atau YY atau Y kuadrat. Ya, ini sama dengan, tadi ini adalah Y pangkat 2. Nah, kita seret ke bawah. Kalau kita jumlahkan sum dari ini. Enter. Ya. Nah, lalu di sini kita mau nyari SSE dan SYY. Nah, SYY itu rumusnya tadi sama dengan ini ya. Sigma Y kuadrat, berarti sigma Y kuadrat itu ini yang baru kita cari dikurangi sigma Y dikuadratkan bagi N. Sigma Y dikuadratkan berarti sigma-nya itu ini ya, dikuadratkan dibagi N-nya itu 8. Nah, ini SYY-nya. Lalu SSE itu adalah SYY dikurangi SXY dikuadratkan dibagi XXX. Berarti sama dengan SYY dikurang SXY dikuadratkan SXY di pangkat 2. Nah, gitu ya. Dibagi dengan SXX seperti ini ya. Nah, ini adalah SSE. Nah, lalu kita mau mencari MSE. MSE itu adalah SSE dibagi N-2. Berarti MSE itu sebenarnya SSE dibagi ya. N-2 itu berarti 8 kurang 2, 6 ya. Ini. Enter. Nah, ini adalah MSE-nya. Oke. MSE kita udah punya. Nah, kita sekarang harus mencari nilai yang ini nih. 1/N tambah X0 dikurang X bar dikuadratkan dibagi SSX. Nah, ini yang di dalam kurung ini nih. Yang 1/N ditambah S0 dikurang X bar dikuadratkan per SXX. Ini kita misalin aja sebagai G ya, misalnya. Ini sebagai G gitu. Berarti kita harus dapat G besar misalnya. Sama dengan, itu kan rumusnya 1/N. Berarti 1 dibagi 8 ya. 1/8 ditambah X0 dikurang X bar dikuadratkan. X0-nya itu kan 5062 ya.
5062 dikurang rata-rata X atau X bar. Rata-rata X kita udah punya di atas. Nah, ini ya. Kita kuadratkan. Nah, lalu dibagi dengan SXX. Bagi dengan SXX ini ya. Nah, lalu kita enter. Nah, jadi nilai G-nya adalah segini. Ya. Berarti ini semuanya kita udah punya. Nah, kita bisa langsung mencari ini. Estimasinya berapa sih ya? Langsung saja, berarti Y topi. Ini kita copy aja. Pertama, estimasi nilai rata-rata Y jika X sama dengan 5062 ya. Berarti di sini kita paste Y topinya, ini tanda lebih kecil juga karena ini estimasi ya. Nah, seperti ini. Y-nya jadi di antara berapa sampai berapa sih? Nah, jadi yang pertama yang plus dulu aja lah ya. Yang plus itu berarti plus Y topi plus T ya, berarti sama dengan Y topinya adalah ini ya, 5129 ditambah T dikali akar itu rumusnya square root ya, SQRT. Nah, SQRT dari MSE itu ini dikali dengan ini tuh G ya, tadi kita udah misalnya. Nah, seperti itu. Lalu kita enter. Nah, ini ya, batas atasnya, batas bawahnya adalah berarti sama dengan Y topi tadi ya. Y topi dikurang dengan T dikali akar atau square root dari MSE dikali G. Nah, itu. Kurung tutup, enter. Nah, jadi estimasi rata-rata Y jika X-nya 5062 itu adalah Y-nya itu di antara 5053 sampai 5205 ya. Ini kita warna hijauin ya. Lalu selanjutnya adalah kita mencari yang A, berarti sudah selesai. Kita cari yang B ya. Prediksi nilai Y khusus di mana X-nya itu 5062. Berarti yang kedua, prediksi nilai Y khusus di mana X-nya itu 5062. Nah, di sini ini kita panjangin ya. Nah, ini Y topinya kita copy aja. Di sini misalnya. Nah, rumusnya adalah apa? Untuk memprediksi itu rumusnya sama, cuma beda di sini ya. Di sini G-nya tuh ditambah 1 di depannya. Ya. Berarti sebenarnya di sini rumusnya sama ya. Jadi sama dengan Y topi 5129 ya. Ditambah, kita yang tambah dulu, ditambah T dikali akar dari MSE square root MSE ya, dikali sama apa? Sama G tapi tambah 1, berarti 1 plus G ya. Bisa kita tulis 1 plus G gitu. Kurung tutup, enter. Nah, untuk yang sebelah kiri berarti yang dikurang ya, berarti sama dengan Y topi dikurang T ya, dikali akar square root dari MSE-nya dikali sama 1 plus G ini.
Nah, jadi untuk prediksi nilai Y khusus hasilnya adalah segini. 4.921 sampai 5.336. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk contoh soal nomor 3. Jadi ini persamaan legasi linearnya. Ini jawaban untuk yang A, yang estimasi nilai rata-rata Y jika X-nya 5.062. Ini untuk yang B ya, yang memprediksi nilai Y khusus di mana X-nya itu 5.062. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekian dulu video belajar tentang persamaan legasi linear sederhana ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel BEM Hiu. Dan kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah!